Ngapapedia baru dapat informasi bahwa data cut off 31 Agustus 2025 untuk pengusulan PIP fase 2. Jadi buat teman-teman yang mau mengusulkan PIP, wajib dilakukan sebelum 31 Agustus 2025. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia ya, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang pengusulan PIP untuk peserta didik kita. Jadi nanti saya jelaskan cara mengusulkan PIP yang wajib dilakukan oleh operator sekolah. Itu berkaitan dengan pemahamannya, kemudian cara mengusulkannya seperti apa, untuk yang sudah punya kartu KIP dan yang belum punya itu seperti apa. Kita kupas tuntas di video ini, oke? Jadi mari kita bahas cara mengusulkan PIP dan wajib dilakukan oleh operator sekolah. Pembahasannya jelas tadi sudah saya sampaikan tentang pemahaman PIP dan KIP karena biasanya pada bertanya ya. Kemudian sumber data PIP dari mana saja biar teman-teman operator tahu, nominalnya berapa dan cara mengusulkannya gimana di aplikasi Dapodik gitu ya. Terus beberapa catatan penting seputar PIP nanti kita sampaikan ya. Kita pahami dulu tentang PIP teman-teman. Jadi, Program Indonesia Pintar atau disingkat PIP atau Kartu Indonesia Pintar atau KIP itu secara sederhana PIP itu programnya, KIP itu kartu fisiknya ya. Dan penerima PIP tidak selalu mempunyai KIP ya. Teman-teman operator harus tahu ya, penerima PIP tidak selalu mempunyai KIP karena ada penerima PIP berdasarkan usulan sekolah atau usulan pemangku kepentingan, yaitu dewan, ya. Kemudian juga pemilik KIP juga bisa saja tidak selalu mendapat PIP jika terjadi perubahan atau update data baik di Dapodik ataupun data DTKS atau DTSEN, gitu, teman-teman. Jadi tidak selalu orang yang punya KIP dapat PIP atau tidak selalu yang dapat PIP itu punya KIP-nya, gitu ya, perlu dipahami ya. Kemudian sumber data penerima PIP, ini sengaja ada satu dan atau dua, jadi bisa kombinasi keduanya atau bisa salah satunya ya. Yang poin pertama ini yang paling memungkinkan untuk mendapat PIP yaitu siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat pada berbagai sumber data kemiskinan yang dikelola oleh negara, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang sekarang terbaru namanya DTSEN. Ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik ya. Kemudian data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu Kementerian Sosial. Kemudian data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Nah, siswa-siswa yang tercatat di DTSEN atau DTKS itu biasanya dia pasti mendapat PIP, teman-teman. Oke? Atau atau siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang diusulkan dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan berdasarkan usulan sekolah. Nah, ini tugas operator di bagian ini nih, ya. Berdasarkan hasil verifikasi peserta didik di internal sekolah, sekolah menetapkan data peserta didik sebagai usulan calon penerima PIP dan melanjutkannya dengan menandai status layak PIP peserta didik pada Dapodik. Jadi prosedurnya gimana nanti kita tunjukkan ya. Jadi bisa dari TKS, bisa jadi dari usulan sekolah gitu teman-teman ya. Yang ketiga, besaran dan peruntukan dana. Ya, besarannya kalau SD itu 450, tapi khusus kelas 6 di semester genap atau kelas 1 di semester gasar itu separuhnya. Ya, begitu juga untuk SMP itu 750.000, tapi kelas 9 dan kelas 7 di semester gasal separuhnya. Dan seterusnya untuk SMA SMK 1.800.000, untuk SMK juga 1.800.000. Intinya kalau kelas akhir yang di semester genap ya separuhnya atau kelas 1 di semester awal itu ya separuhnya gitu teman-teman ya. Terus kalau ditanya peruntukannya untuk apa? Ya membeli buku, alat tulis, membeli seragam, biaya transportasi, biaya kursus, biaya praktik, atau uang saku peserta didik juga boleh. Itu peruntukannya. Oke? Itu prosedur atau besaran dan peruntukan dananya. Kemudian usulan PIP di Dapodik itu ada dua teman-teman ya. Siswa yang punya KIP itu layak diusulkan dan siswa yang tidak punya KIP tetap bisa diusulkan jika memenuhi kriteria. Kriterianya ya itu tadi memang layak dibantu gitu aja ya teman-teman ya.
Kalau layak dapat PIP tapi tidak punya KIP ya bisa kita usulkan gitu. Kemudian cara mengusulkan PIP di Dapodiknya seperti apa untuk yang punya KIP dan yang tidak punya KIP. Oke, kita praktekkan langsung di Dapodiknya teman-teman. Ini aplikasi Dapodik sekolah saya ya. Kita ilustrasikan dulu yang punya KIP ya, yang punya KIP. Jadi silakan teman-teman ke menu peserta didik, pilih peserta didik, kita klik OK, lalu pilih siswanya, klik ubah di atas. Lalu, teman-teman scroll ke bawah, cari pertanyaan ini nih. Apakah punya KIP? Kalian pilih ya. Ya. Apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima PIP? Pilih ya juga. Jadi ini 2 poin ini pilih ya dulu. Ini punya KIP, ya. Pilih menerima PIP, ya. Kalau sudah, teman-teman ke bawah nih. Bawah, klik kesejahteraan. Ya. Nah, ini saya naikkan dulu. Nah, klik kesejahteraan. Lalu di sini pilih tambah. Ya, kalau belum ada PIP-nya pilih tambah. Kalian cari program Indonesia Pintar. Ini. Program Indonesia Pintar diklik. Kemudian silakan cari nomor kartunya. Tanyakan ke anak atau kalian bisa ngecek di sini, ya. Jadi, cek KIP. KIP itu di WPIP Simpintar bisa, ya. Bisa lewat sebentar. 25.000. Dari someone. Kita lanjut ya, teman-teman. Jadi, cek KIP itu bisa melalui WPIP Simpintar. Jadi, bisa melalui NISN atau bisa melalui NIK. Salah satunya, contohnya saya akan cari pakai NISN ya. Ini NISN siswa saya, kita masukkan ke sini. Kita buka web PIP Simpintar. PIP Simpintar. Kemudian silakan login. Login. Nah, kalau ada kode OTP, silakan diisi kode OTP-nya. Buat teman-teman yang mau menampilkan kode OTP di laptop, silakan ketik aja di YouTube ya. Cara menampilkan OTP di laptop Ngapakpedia, gitu sudah ada videonya ya. Biar cepat. Nah, kemudian teman-teman ke menu KIP digital, lalu cetak by NISN. Ya, cetak by NISN di sini. Kemudian silakan masukkan NISN-nya. Ya, NISN-nya mana tadi? Nah, ini kita copy dulu. Nah, kita cetak. Sabar ya. Kita tunggu. Kalau ada, nanti dia akan muncul kartunya. Kalau memang tidak punya, berarti tidak ada kartunya. Gitu ya. Nah, ini PMT KX4. Kita masukkan ke Dapodik. PMT KX4 di sini. PMT KX4. Ya. Kemudian kita klik simak. Ini tahun mulainya kalian bisa kosongi aja. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita klik simpan. Nah, data kesejahteraan PD berhasil disimpan. Ini KIP-nya sudah, namanya juga sudah sesuai di sini. Oke, itu kalau yang punya KIP ya. Bagi yang punya KIP, teman-teman. Kita lanjut ke siswa yang misalnya tidak punya KIP. Contohnya, misal nih, saya mau mengusulkan si Afri Akila ini nih, ya. Tidak punya KIP misalnya, kita klik ubah di sini ya. Untuk yang tidak punya KIP itu malah lebih gampang ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini misal apakah punya KIP? Misalnya tidak punya. Ini hanya misal aja ya. Misal tidak punya, lalu apakah peserta didik layak mendapat PIP? Ini masih layak nih. Kenapa? Alasannya diisi. Alasannya dipilih ya. Keluarga misalnya pemegang PKH atau siswa miskin gitu. Contoh saya karena anaknya dapat PKH gitu ya. Oke, kita pilih pemegang PKH. Kita klik simpan. Itu doang ya. Kalau yang tidak punya KIP seperti itu aja usulannya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini saya kembalikan dulu. Oke, jadi seperti itu cara pengusulan KIP baik yang tidak punya KIP ataupun yang punya KIP. Silakan disimak ya dan dilakukan di siswa yang memang akan kalian usulkan, teman-teman. Oke? Seperti itu. Kita lanjut ke informasi cut-off-nya. Jadi cut-off Dapodik untuk pengusulan PIP itu ada 2 tahap. Ya setahu saya di 10 Februari, berarti itu kemarin di semester 2 tahun ajaran sebelumnya, atau di semester 1 ini di tanggal 31 Agustus ya. Pada tanggal tersebut telah didorong satuan pendidikan untuk menyelesaikan keterisian data siswa di Dapodik yang tadi kita tunjukkan cara mengusulkan PIP-nya.
agar pengusulan dan penetapan penerima PIP tidak mengalami kendala. Tanggal tersebut bisa saja berubah untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi tidak selalu misalnya tanggal 31 Agustus, bisa aja berubah gitu teman-teman ya. Untuk tahun ini ya udah tanggal 31 Agustus nih kalian harus sudah mengusulkan dan sudah mensinkronkannya. Oke? Seperti itu. Nah, catatan pentingnya adalah yang pertama, PIP turun bertahap. Jadi, meski usulannya bersamaan, bisa saja dapatnya tidak bersamaan. Itu poin pertama. Poin kedua, SK pemberian biasanya langsung ada dananya sesuai tanggal penyaluran. Ya, kalian bisa lihat di WPIP ya. Yang ketiga, SK nominasi perlu aktivasi buku tabungan dulu, belum ada dananya. Tapi ada situasi di mana SK nominasi terkadang langsung ada dananya atau masuk SK pemberian meskipun belum aktivasi rekening karena dalam rangka efektivitas dan efisien penyaluran PIP. Jadi biasanya kalau ada SK nominasi di bulan November gitu ya, itu biasanya langsung masuk juga ke SK pemberian karena kan cuma ada waktu 2 bulan tuh, November, Desember. Karena PIP itu pakainya tahun anggaran ya, bukan tahun pelajaran ya teman-teman. Sekali lagi, PIP itu pakainya tahun anggaran, berarti tahun 2025 atau tahun 2026 gitu teman-teman, bukan tahun ajaran ya. Kemudian orang tua itu bisa ngecek teman-teman, data penerima PIP anaknya, kapan PIP-nya turun, terus di kelas berapa atau tahun berapa itu bisa cek. Jadi sebagai operator profesional lah. Jangan sampai ada kasus terkait PIP ya teman-teman. Seperti itu cara mengusulkan PIP baik melalui Dapodik bagi yang punya KIP ataupun yang tidak punya KIP. Oke? Itu saja teman-teman informasi yang ingin saya sampaikan terkait pengusulan PIP. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.